Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini bertema yaitu fitnahnya dunia dan cara mengatasinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia ini hadirin begitu besar daripada fitnahnya, sehingga orang dengan dunia ini, suami istri dicerai karena cinta dunia. Kemudian saudara sekandung sampai terjadi perkahwinan, bahkan bunuh-bunuhan karena cinta dunia, bahkan perang di mana-mana karena cinta dunia. Pokoknya semua malapetaka musibah ini dikenakan cinta dunia. Maka Nabi SAW tidak pernah risau kalau umatnya ini miskin, kurang sandang pangan, kelaparan, tidak menjadikan suatu kekhawatiran Nabi. Tapi yang Nabi khawatirkan bila mana datangnya dunia pada sahabat, datangnya harta kepada sahabat. Ini yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka seorang itu akan istiqomah ibadahnya, sholatnya, dia mungkin dalam keadaan kemiskinan, kekurangan sandang, dia ibadah, dia tetap melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah tepat waktu, kadang-kadang naik ontel dari rumahnya ke masjid tiap hari, ya, dia kadang jalan kaki. Tapi ketika datang dunia, setelah dia punya mobil, hadirin, mobilnya yang sangat mewah, Pajero, hadirin, maka begitu punya mobil, hadirin, maka ketika lewatin masjid itu, dia saking cepatnya itu mobil kelihatan, hadirin, nggak bisa mampir lagi ke masjid, hadirin, di bawah waktu. Begitulah, hadirin, kalau sudah datang dunia itu, orang sudah lupa daripada fungsinya, lupa segala-galanya, hadirin. Inilah daripada akibat daripada hati cinta kepada dunia, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan dunia ini hanya 11 ekor nyamuk, hadirin. Bukan satu, 11 ekor nyamuk yang nilainya itulah dunia, hadirin, yang hari kita jadikan tujuan, kita besarkan, kita idolakan, kita utamakan. Pada hadirin, Masya Allah, tidak ada hakikatnya, hadirin. Kalau orang tahu hakikat tidak ada, kenapa berbuatan, hadirin? Kenapa dia itu begitu dikagumi, begitu dicintai? Karena, hadirin, antara nafsu dunianya dengan dunianya itu nggak sebanding. Umpama kata dunianya ini, cinta dunianya ini seperti selapangan bola, dan dunia itunya nafsu, dan nafsunya itu nafsunya seperti selapangan bola, dunia seperti bola, hadirin. Bagaimana bisa tersaing? Nafsunya seperti selapangan bola, ya nggak, dunia seperti bola yang dikerebutin, Pak. Ini bola direbutin, kan, direbutin satu bola direbutin oleh orang-orang banyak, hadirin. Begitulah dunia, hadirin. Begitulah dunia, hadirin. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam menguji keimanannya muridnya, hadirin, ada 3 orang, hadirin. Maka ketika itu Nabi Musa dia mengambil pasir, setelah pasir itu jadi sekumpul pasir, maka dengan izin Allah diubah jadi emas, hadirin, pasir itu. Maka benar, hadirin, ketika itu ada seorang 3 muridnya Nabi Musa, hadirin. Maka begitu lihat ada emas, hadirin, maka 3 orang ini punya rencana masing-masing, punya pemikiran masing-masing, hadirin. Maka 3 orang ini punya rencana masing-masing. Maka 2 orang ini merencanakan ingin membunuh 1 orang ini. Maka disuruhnya dia membeli makanan, hadirin, ke warung makan, hadirin. Nanti begitu dia pulang, dia dibunuh 1 orang ini. Begitu pun yang disuruh cari makanan pun dia punya rencana ingin membunuh 2 orang ini, hadirin. Maka dia beli racun, hadirin, untuk dia membiarkan dia mati, hadirin. Maka benar, hadirin, begitu 1 orang pulang dari beli makanan, kata sekarang warteg lah, enggak, begitu dia makan,
begitu dia datang melihat itu, dia langsung dibunuh itu nih, satu orang itu. Setelah dibunuh dia pun makan pula lelakinya, yang dia itu mati juga hadirin. Begitu hadirin. Maka dunia itu kalau orang cinta dunia hadirin, lupa Allah, sebenarnya dia dunia nggak mau, akhiratnya nggak mau. Maka seorang bertanya kepada kiai, kau mengatakan kenapa kami ini tidak cinta dunia? Kami memang dunia nggak cinta, tapi kami memang akhirat nggak cinta, tapi dunia kami cinta. Maka kata ulama itu, ketahuilah kalau kau tidak senang, tidak kenal sama Allah, tidak mau mengimani Allah sebagai Rabbnya, maka sama kau tidak mau dunia dan tidak mau akhirat. Karena dunia kamu nggak dapat juga. Apa yang kamu cari sia-sia, nggak dapat hadirin. Sebagaimana tadi hadirin, 3 orang nggak dapat emas, yang ada dia mati semuanya hadirin. Begitu nih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, apa itu dunia hadirin? Apa-apa yang menghalangi kita kepada Allah sampai lupa sama Allah, itulah dunia hadirin. Harta bisa menjadi dunia, ya, istri kita bisa menjadi dunia, jabatan kita bisa menjadi dunia. Pokoknya apapun yang menghalangi kita pada Allah, yang lupa pada Allah, itulah hadirin hakikat dunia hadirin. Itulah hakikat dunia yang tidak ada harganya hadirin. Tapi walaupun Bapak punya uang 1 rupiah, 1000 digunakan untuk agama Allah, itulah yang berharga di mata Allah hadirin. Waktu kita, harta kita, jabatan kita kan untuk bagaimana menyenangkan Allah, itulah harta kita sebenarnya hadirin. Harta ada dua hadirin, yang kita makan dan yang kita tinggalkan. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita tinggalkan jadi ahli waris hadirin. Jadi itu hadirin. Jadi mana untuk kita hadirin? Untuk kita mana nih nanti bagian kita nanti tidak ada hadirin. Orang tertipu oleh dunia hadirin. La ilaha illallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, dunia ini diibaratkan hadirin seperti nenek-nenek yang sudah tua yang dia pergi ke salon hadirin. Sekarang kan ada hadirin orang yang di salon ya, dibedakin sampai nenek-nenek jadi mulus lagi, jadi perawan lagi kayak umur 12 tahun. Ada nenek-nenek. Enggak, sekarang kita lagi di kan di media kan di TV. Sampai yang tinggi umur 70 tahun jadi muda lagi, baru dipoles sehingga jadi muda lagi. Itu kan kita dunia hadirin. Maka fitnah dunia ini lebih dahsyat daripada sihirnya Harut Marut, lebih dahsyat lagi bang, lebih kejam lagi daripada sihir Harut Marut tadi. Itu dahsyat dunia hadirin, masya Allah. Di dunia itu ditanyakan, wahai dunia, berapa laki-laki yang sudah kau korbankan, yang sudah jatuh pada tidak bisa dihitung hadirin. Tidak bisa dihitung, banyak orang yang cinta padaku, aku hancurkan sehancur-hancurnya hadirin. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara bagaimana Pak mengatasi Pak agar kita tidak cinta dunia, agar kita tidak mencintai dunia? Caranya jangan merasa harta itu milik kita. Jangan merasa harta, waktu, istri, anak, rumah milik kita ini semua titipan hadirin. Makanya kita nggak mau kita untuk infakkan harta dengan Allah, karena merasa ini harta saya, ini usaha saya, boleh saya, ini istri saya, ini anak saya. Nah kita sendiri punya siapa hadirin? Inilah yang sebabnya kita tuh lupa sama Allah Pak. Nah, karena kita merasa ini rumah saya, ini harta saya. Kalau merasa ini punya Allah, titipan Allah diamanahkan pada saya, maka kita gunakan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa kita ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang merasa ini usaha kita, boleh ikhtiar kita, maka inilah yang menjadikan orang sampai pelit untuk agama Allah, sampai nggak mau Pak dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita tuh nggak tahu dunia, kita ditipu oleh dunia Pak. Nggak tahu Pak, kita nggak sadar, nggak nyadar Pak, kita ditipu oleh dunia. Kapan sadar bahwa kita ditipu dunia? Ketika nanti dalam kubur Pak, baru merasa robana absorna farjina nama solihan. Ya Allah, gara-gara aku dunia lupa sholat, lupa ke masjid, lupa infak, lupa tahajud dan lupa segalanya gara-gara dunia hadirin. Masya Allah, percuma
percuma hadirin, penyesalan percuma. Hadirin, begitupun orang Pak, saya pernah Pak ditipu sama orang. Ketika bersama kita merasa ditipu Pak. Saya kasih ATM saya, karena waktu itu ATM-nya rusak Pak, maka diganti dengan ATM lain yang nggak sadar, nggak tahu ATM saya diambil pas ditukar sama ATM dia. Begitu saya buka ATM saya udah lain Pak, dan uang saya yang ada itu habis Pak Kudus. Setelah orang itu nggak ada, baru Pak nyadar, oh saya ditipu. Begitu hadirin, orang itu dia merasa kita itu tertipu setelah orang menipu kita tuh nggak ada. Begitu hadirin, nanti kita dikubur, setelah dunia tinggalkan kita baru sadar kita gara-gara dunia ini kita melupakan Allah, kita melupakan akhirat, kita melupakan kampung halaman kita akhirat hadirin. Setelah kita ini percuma kita meninggalkan dunia hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin, kalau Pak tahu Pak nilai-nilai amal Pak di dunia ini, maka orang tidak mau meninggalkan amal walaupun satu jarah Pak. Nggak mau Pak meninggalkan. Karena satu biji jarah atom Pak Bapak beramal nih, satu sen aja kan, atau Rp1 saja, itu kalau ganti 1 gunung emas hadirin, 1 rupiahnya saja hadirin, kalau ganti berlipat ganda. Dan hadirin, kalau masalah dunia hadirin, masalah ini harta kita, masalah harta ini, dunia ini tuh udah Allah jamin hadirin. Udah Allah garansi hadirin, usaha tidak usaha tetap dapat, kita kerja nggak kerja dapat tetap hadirin. Udah dijamin hadirin, yang maha jamin itu Allah. Tapi perkara akhirat belum hadirin. Sebanyak usaha kita, sebanyak itulah yang kita dapatkan. Kalau kamu usaha, aku dapatkan ini hasilnya. Kalau nggak ada, nggak dapat. Ayo hadirin. Nah, jadi kita ini fokus pada akhirat. Karena belum jamin surga kita, belum jamin kubur kita, taman surga, rumah neraka belum jamin. Ini Pak kita fokus. Ini yang kita fokus hadirin. Masya Allah. Dunia yang udah dapat jaminan, kita ngoyok nyari. Akhirat yang gak ada jaminan, kita santai-santai Pak. Bagaimana urusan ini? Ya, padahal kata Allah, ya, kalau kamu utamakan aku, kalau kamu kenal aku, dapat aku, kau dapat segala-galanya. Tapi kalau kamu tidak kenal aku, walaupun kau punya harta, seluruh harta punya kamu tetap dalam keadaan kemiskinan, kamu dalam keadaan kebingungan, kamu dalam kekacauan. Kalau kamu tidak kenal aku hadirin, kenapa punya dunia kita kenal hadirin? Yang punya dunia kita nggak kenal hadirin, Masya Allah. Kita ini kena sama, kita kena presiden Amerika, kita kena presiden Rusia, kita kena ini pejabat-pejabat, tapi kita kena sama Allah hadirin. Bagaimana nih hadirin, Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, ini dikatakan satu subhanallah aja ini, perbedaannya seperti bumi dan langit hadirin. Satu subhanallah hadirin, Masya Allah. Bagaimana kita akan merasa ruginya? Karena dunia ini hadirin di tamsil satu ulama seperti satu pulau itu mutiara emas hadirin. Di tamsil ulama hadirin. Jadi dunia ini, bumi ini seperti lautan emas dan mutiara. Maka kata rajanya, kau ambil itu emas sebanyak mungkin. Kau nanti aku akan sediakan kapal yang akan menampung bawaan kamu emas dan mutiara. Aku siapkan kapalnya yang sebanyak apapun disiap bawa ke kapal. Tapi jangan salah bawa batu. Tapi jangan sampai bawa batu. Kalau batu nggak aku terima aku. Kata raja begitu ini. Apa itu batu? Itu Pak, benda-benda dunia ini. Cari dunia yang nggak jelas lagi. Yang udah jadi sama Allah, cari Pak mati-matian. Setan ngomong Pak, ngebohongi. Udah kamu nggak usah cari akhirat. Udah dunia kamu carilah. Udah jangan mikirin sholat, jangan mikirin ke masjid, mikirin bagaimana banyak uang hadirin. Begitulah hadirin tipu daya setan hadirin. Dia nggak rela Pak kita ke surga. Memang Pak, setan ini orangnya ingin ke surga, tapi setan nggak mau ke surga hadirin. Diajak ke masjid, marah-marah. Yang marah bukan orangnya Pak, setan yang marah nih kita Pak. Dia nggak mau diajak ke masjid. Nah itu hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini Pak, Masya Allah,
tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya hadirin. Tidak ada hakikatnya yang kita cari ini. Ya. Maka sahabat Pak yang sudah paham perkara dunia Pak, hakikat tidak ada, maka dia bagaimana Pak sahabat Pak? Ketika datang ghanimah Pak, harta presiden itu datang ke sahabat hadirin. Sehingga emas-emas gemerlapan datang ke sahabat hadirin. Itu mahkota Pak. Mahkotanya presiden Pak dibikin bola Pak, dibikin tenang-tenang sama anak-anak sahabat Pak. Nggak ada harga itu dunia Pak. Sama-sama sahabat Pak. Masya Allah begitu Pak. Dia nggak menyintai daripada dunia Pak yang ada, yang dia pikirkan, yang menjadikan tujuan bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah ada di hatinya. Ini hadirin. Kalau Pak ada Allah di hatinya Pak, Masya Allah indah hidup Pak. Pernah hadirin satu cerita hadirin, suatu peristiwa terjadi, seorang pengusaha besar hadirin, dia punya kapal yang berisi triliunan Pak, hartanya itu sedang dibawa ke kapal kan, emas daripada ribuan kilo emas yang ada di kapal itu. Tapi ada mengabarkan Tuhan, kapal Tuhan tenggelam ya. Maka hadirin dia langsung mengatakan alhamdulillah, kapal Pak yang di situ yang muatannya, yang hartanya triliunan Pak itu, sampai mengatakan alhamdulillah. Maka suatu waktu ada lagi menginformasikan, mengabarkan Tuhan kapal kamu tidak tenggelam, selamat. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Maka orang bertanya, wahai Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan alhamdulillah ketika ada orang mengatakan kapal Tuhan tidak tenggelam? Maka kata orang itu, saya tanya sama hati saya, apakah saya ada rasa menyesal karena harta itu tenggelam apa tidak? Ternyata tidak ada rasa penyesalan, karena itu punya Allah. Allah ambil ya, saya pasrah, ya bukan punya saya, itu titipan harta banyak, itu bukan punya saya, amanah amanah. Nah itu, maka saya alhamdulillah. Ketika ada mengatakan kapal Tuhan tidak tenggelam, saya pun bertanya hati saya, benar enggak? Ternyata enggak. Begitu hadirin. Jadi yang tidak boleh masalah hati hadirin. Kita bukan nggak boleh punya rumah mewah, kita bukan nggak boleh punya istri cantik, kita bukan nggak boleh punya sawah yang luas, boleh saja. Punya jabatan tinggi boleh, punya rumah mewah boleh, punya istri cantik boleh. Yang tidak boleh Pak, istri cantik ada di hati, rumah mewah ada di hati, pangkat yang tinggi ada di hati. Ini Pak yang sangat dahsyat Pak, yang sangat mengerikan, yang sangat Allah murka hadirin. Hati selain Allah ada di, boleh saja kita Pak. Hadir yang parah lagi, udah miskin, nggak punya rumah mewah, cinta pada dunia begitu besar. Ini bahaya, Masya Allah, kasihan ya lo. Udah nggak punya harta, cinta dunia tinggi, Masya Allah, tukang cendol Pak, penghasilan paling berapa sih tukang cendol? Tapi dengar aja Anda sibuk mengurus cendol, Masya Allah, itulah yang dikatakan cinta dunia Pak. Tapi walaupun pengusaha yang besar pemasukannya, tapi dia tidak cinta hanya Allah yang di hati, itulah bukan cinta dunia Pak. Dia orang-orang yang benar, orang-orang daripada ashabul yamin, orang-orang yang termulia hadirin. Itu hadirin dari mati Allah Subhanahu wa taala. Hati tetap tawajud sama Allah. Hadirin bila hadirin dicemeti siang malam, diiling batu, hadirin tinggi batu, tapi dikatakan ahad yang dikatakan. Maka dikatakan, wahai Bilal, nikmat apa yang kau rasakan selama kamu hidup di dunia ini? Maka wahai amirul mukminin, ketika aku dicemeti di padang pasir dan diiling batu, itulah nikmat yang aku rasakan hadirin. Begitulah hadirin kata Bilal hadirin. Jadi ini enggak masuk akal hadirin. Tubuhnya disiksa, ya, dicambuk sehingga yang cambuk bergantian. Tapi dikatakan nikmat yang aku rasakan kecil aku dicemeti. Jadi fisik yang menderita itu tidak mengalahkan nikmat batin yang dirasakan. Begitu indahnya nikmat batin Pak. Begitu besarnya kenikmatan ketika bersama dengan Allah, sehingga sisik nggak merasakan sakit walaupun sedikit. Itu hadirin, orangnya sudah ada hubungan dengan Allah, yang ada senang yang baik pada Allah, tidak merasakan sedikit pun kesusahan hidup Pak, tidak rasakan nikmat aja.
Tai kucing rasa coklat. Ini hadirin. Begitulah indahnya orang yang sudah ada ta'aluf sama Allah, ada hubungan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ini Pak, ini hamba Allah. Yang hamba ini harus kita harus mengakui kehambaannya hadirin. Hamba lemah, hamba miskin, hamba duafa, hamba ini fakir dan sebagainya Pak. Itu kita harus akui hadirin kehambaan kita. Nah, maka orang yang hatinya ada Allah di hatinya, bahwa dirinya tidak punya apa-apa, maka harap tinggi kepada Allah. Dia hanya tergantung pada Allah. Barang siapa yang tergantung harap selain Allah, dia minta selain Allah, dia bersanding selain Allah, sama seperti rumah-rumah laba-laba. Ya, laba-laba Bapak ambil itu aja kan daripada sapu bersih itu Pak. Begitu Pak, orang yang bersanding kekuatan selain Allah sama rumah laba-laba Pak, yang tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali bersanding pada Allah yang punya segala-galanya, kecuali bersanding pada Allah yang punya dunia ini Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Pak nggak marah Pak, nggak marah Pak. Kita ini apa nih, kita ini rumah kita butut, nggak ditanya, nggak ditanya hadirin. Tapi yang ditanya, apa sikap hati kamu? Bagaimana sikap kamu kepadaku? Apakah kau punya iman yang sempurna padaku? Apakah punya amal sempurna padaku? Ini hadirin. Inilah hadirin modal kita hadirin. Ini modal kita untuk kita bisa kita bertemu dengan Allah, bisa kita berliku dengan Allah. Bila mana hati kita kosong daripada selain Allah, bila hati kita hanya tahu pada Allah, tidak lagi ada diri kita, tidak ada lagi kebisaan kita, tidak ada lagi yang kita andalkan, hanya la ilaha illallah. Ini Pak, ini baru Allah bersama kita. Tidak kita mau berbuat kecuali perbuatan Allah, tidak berkehendak kecuali kehendak Allah, tidak kita bisa melihat daripada basarnya Allah, tidak kita berkata kecuali kalamnya Allah, tidak kita melihat kecuali mendengar kecuali saminya Allah. Ini Pak, Masya Allah, indah Pak. Kalau kita udah bersama Allah, enjoy ya Pak hidupnya, hidup enjoy Pak. Kalau kita bersama Allah dimanapun berada Pak. Hadirin, kita ini harus begitu hadirin. Kita ini harus punya sikap iman sebagaimana iman anak kecil hadirin. Dia bersama bapaknya pergi keluar kota. Maka ditanya tuh si anak itu, hai Udin, kau mau kemana? Mau ke Surabaya. Sama siapa? Sama bapak saya. Bagaimana kalau kamu nanti naik mobilnya? Bagaimana kamu makannya di sana? Bagaimana hotelnya? Oh, ada bapak saya jajan bapak saya bersama bapak saya naik kereta bapak saya yang bayar. Kan begitu hadirin, kita begitu sama Allah ya. Kita sama Allah, kita nggak punya rumah, nggak punya istri, minta pada Allah biar dikasih istri. Kita nggak punya rumah, minta sama Allah biar punya rumah. Kita besok nggak ada makan, minta sama Allah biar kita punya makanan. Karena kata Allah, hamba kamu miskin, kamu lapar, aku yang kasih makan. Hai hamba kamu ini telanjang, kecuali aku yang kasih kamu pakaian. Hai hamba kamu kedinginan, kecuali aku yang kasih rumah. Ini semua ini atas kekuatan Allah. Manusia ini hamba la haula wala quwata. Kok merasa kita ngasih nafkah istri kita, padahal kata Allah, nahnu aqrabu. Pada kata Allah, aku yang ngasih makan anak kamu. Nahnu aku yang berikan makan anak kamu, bukan kamu, kata Allah. Masya Allah, kita merasa kita ngasih makan, kita membesarkan. Masya Allah, ini perlu Pak, ini diluruskan ya, akidah kita, tauhid kita kepada Allah ya. Semuanya Allah lah ya, yang ngasih, yang gerakin kita dari rumah ke masjid Allah, yang murahkan kita ini bisa kita merasakan suatu perbuatan apapun
ini atas kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberikan suatu hidayah yang mana menyampaikan kita pada Allah. Tanpa hidayah kita ini orang yang tercela. Tanpa hidayah kita ini tidak akan bisa apa-apa dan tidak mengenal kepada Allah yang pencipta kita. Nggak, kenapa? Tanpa Allah memperkenalkan kita siapa dirinya Allah membuka rahasia dirinya, kita tidak kenal sama Allah, Pak. Allah sendiri yang memperkenalkan pada kita diri. Allah sendiri yang akan menghilangkan dirinya, Pak. Kalau enggak, kita nggak bisa kenal sama Allah. Kita bisa kenal Allah melalui Rasul kita, melalui Nabi kita bisa mengenal Allah, Pak. Asbab daripada dia, Pak. Ya, jadi kita alhamdulillah kita bisa mengenal tentang kebesarannya, tentang sifat asalnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbil aji, subhana rabbil aji wasikun, wassalamu alhamdulillah, wassalamun alhamdulillah rabbil alamin.